Baik, kembali kepada pembahasan kita. Ini cerita tentang seorang anak yang amanat, yang bisa dipercaya. Namanya Muhammad. Anak ini walaupun anak-anak, tapi punya kelebihan. Menjaga amanatnya, takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Oh, ini luar biasa ini. Ini kelihatannya anak-anak ini. Tapi banyak orang dewasa yang nggak mampu seperti anak ini. Banyak zaman sekarang. Diberi amanat khianat. Tidak takut Allah. Kalau ditanya tentang neraka jahanam bagaimana takut? Nggak takut jawabannya. Cuma penyebab masuk nerakanya tidak pernah dihindari. Nggak pernah diperdulikan. Banyak juga lihat yang nggak taat, nggak nurut sama Allah. Banyak. Ini cerita anak kecil, bukan orang dewasa, bukan juga anak muda, bukan kelasnya tafakuh, bukannya kelasnya 8, kelas 9, kelas 9, bukan. Ini masih kecil, tapi punya perangai yang luar biasa. Amanat, takut Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Lihat, luar biasa. Kalau seorang anak saja memang pantas begini, apalagi kalian kelasnya gitu. Apalagi kalian kelasnya. Ini bab menjaga amanat ini, Masya Allah, luar biasa, beratnya luar biasa. Kalian para santri sama. Yang kalian pakai itu amanat. Yang kalian pakai sekarang itu amanat. Kalau sampai keleleran kemana-mana, apalagi ujung-ujungnya ke tong sampah, itu namanya kalian khianat terhadap amanat. Termasuk sendal kalian itu, yang kalian anggap enteng itu amanat itu. Kalau kau nggak dijaga, karena punya orang tua setiap diminta selalu ngasih dan seterusnya, tidak menjaganya sampai hilang, yaitu khianat namanya. Itu khianat. Termasuk peraturan yang ada di pondok ini amanat bagi kalian. Nah, kalian nggak nurut dengan aturan, khianat berarti gitu. Simpelnya gitu aja. Lihat, dikiranya ini kecil, tapi ini berat isinya. Termasuk waktu dan kesempatan kalian belajar di pondokmu juga amanat. Kalau di pondok kok malas-malesan, kerjaannya malas-malesan, sholat ngantuk, wiridan ngantuk, ngaji ngantuk, belajar di kelas ngantuk, ini nggak amanat sama sekali anak begitu. Ini amanat ini. Dan amanat itu biasanya orang yang menjalankan amanat itu normalnya itu karena takut sama Allah. Normalnya begitu. Kalau dia beriman, kemudian dia menjalankan amanat, normalnya sebabnya karena dia takut kepada Allah. Udah gitu aja simpel.
Yang nggak normal ya sudah. Yang nggak amanat tuh biasanya memang karena dia nggak takut sama Allah. Di hatinya nggak ada, Allahnya nggak ada. Allahnya nggak ada di hatinya. Pikirannya dikuasai waswasnya setan, hatinya dikuasai waswasnya setan. Biasanya begitu. Termasuk juga ada dulu santri yang dia jujur baik. Ustadz apresiasi atas kejujuran dia. Dia datang madep, Ustadz, saya minta dimaafkan. Kenapa? Di depan muraqib, di depan Ustadz, kita ini terlihat sangat baik, tidak pernah melanggar dan seterusnya. Tapi sebetulnya Ustadz, kita ini setiap malam tertentu keluar dari pondok. Kemudian di luar main game segala macam, nanti jam 2, jam 3 pulang lagi ke pondok. Melalui pintu yang itu, Ustaz. Ngasih tahu dia. Lihat. Yang kita sorot di sini bukan kejujurannya. Kejujurannya selesai. Sudah diapresiasi. Tapi bagaimana awalnya dia mengira bahwa dia tetap akan baik walaupun dia melanggar selama tidak ketahuan. Kan gitu. Dia mengira dia tetap akan baik, dipandang baik, diridhoi gurunya walaupun dia melanggar dan sering melanggar bahkan selama tidak ketahuan. Ini adalah pikiran yang salah besar. Ini dicontohkan. Kita nggak melihat, tapi Gusti Allah melihat. Sekarang bertanya, yang ngasih ilmu manfaat siapa? Yang ngasih ilmu manfaat siapa? Guru. Apakah ada seorang guru bisa ngasih ilmu manfaat? Nggak ada. Guru hanya menyampaikan. Makanya kalau ditarik pada akidah, antara proses belajar dengan dapat ilmu itu adi. Para ulama mengatakan adi. Tidak ada keharusan orang belajar dapat ilmu, nggak ada juga keharusan orang nggak belajar nggak dapat ilmu, nggak ada keharusan. Menurut kaidah akal. Makanya sebetulnya hakikatnya ilmu itu semuanya wahbi. Kalau dilihat, wahbi itu maksudnya murni pemberian dari Allah. Kalau dilihat dari sudut pandang yang ini, yang belajar akidah ngerti. Jadi hakikat yang memberi Allah. Ustadz saya kan belajar, iya kamu hanya belajar. Tapi siapa yang mengatakan bahwa belajar itu sebab pasti dapat ilmu? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya, kamu belajar mati-matian. Kalau Allah nggak buka pintu hatimu, nggak buka pikiranmu, otakmu untuk bisa memahami, apa bisa paham? Nggak ada. Kalau Allah simpelnya tidak berkehendak memberimu ilmu, nggak ada itu. Mau mondok ratusan tahun juga tetap tidak akan ada namanya ilmu kalau tidak Allah beri ilmu. Awas, nah hati-hati. Siapapun di antara kalian yang pernah melakukan itu, bertobatlah. Bukan hanya urusan keluar dari pondok diem-diem malam hari kemudian pulang lagi sebelum subuh, bukan hanya ini, tapi apapun yang kalian lakukan yang sifatnya itu adalah pelanggaran yang tidak diketahui oleh para muraqibnya, tobatlah. Karena ini berpengaruh dengan manfaat tidak manfaatnya ilmu kalian. Ini serius. Ingat nak, sekali lagi, yang ngasih ilmu manfaat Gusti Allah. Kalian baik di mata kami, para guru-guru, karena dianggap tidak pernah melanggar, tapi tidak baik di hadapan Allah. Apa artinya itu? Apa kalian pikir bahwa yang ngasih ilmu ustadznya, yang ini ustadznya? Enggak bisa, nah.
Yang ngasih nilai ustadz itu bener, tapi nilai kan nggak laku. Dijual pun nggak laku itu nilai. Ya tapi bagus Ustaz. Iya coba kalian banggakan sehari 2 hari selesai habis itu. Maka ingat, Ustaz nitip wasiat pada kalian semuanya. Nah, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka jangan jadi patokan, yang penting tidak ketahuan. Apaan itu? Itu kalau ada santri punya pikiran begitu, nah punya kepikiran, sudahlah mau melanggar deh, malas-malasan deh. Yang penting tidak ketahuan. Ini santri mata hatinya, kalau nggak buta burem dia. Santri ada di pondok, tahu dia punya Gusti Allah, tapi kok punya pikiran begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Taubat segera yang seperti itu. Sangat-sangat berpengaruh, nah. Barokahnya ilmu. Jadi gini, ilmu itu gini, nah. Ini kaitannya dengan ilmu. Ilmu itu ada ilmu maknanya adalah teori yang kalian bisa baca di kitab, kalian bisa dapat di koran, kalian bisa dengar dari manapun, teori. Ada ilmu itu maksudnya adalah cahayanya ilmu, berkahnya ilmu. Kalau ilmu teori bisa kalian dapat di mana saja, tapi berkahnya ilmu, cahayanya ilmu nggak bisa sembarangan. Ini disyaratkan dengan akhlak yang mulia. Ini yang kalian pelajari di sini. Kalian belajar akhlak ini sebetulnya untuk membentengi ilmu kalian. Di antara faedahnya adalah membentengi ilmu kalian agar kalian tetap manfaat ilmunya. Ini paham ini awasnya. Balik kepada kisah Muhammad ini. Lihat, dia diajak oleh saudari perempuannya untuk membuka lemari makanan. Tapi jawabannya apa? Untuk apa diajak buka sebentar? Untuk apa diajak membuka lemari makanan? Supaya bisa ngambil makanan yang ada di dalam lemari tersebut, yang enak-enak lagi. Alasan saudari perempuannya karena ayahnya nggak melihat. Karena ayahnya nggak melihat. Oh ini kan sama yang senang-senang melanggar yang aneh-aneh itu. Alasannya udah, yang penting kan nggak kelihatan, nggak ketahuan. Sama ini persis. Maka Muhammad ini orang yang amanat, anak yang punya ketakutan pada Allah. Nggak mau diajak seperti itu. Kenapa? Karena dia punya mata hati, punya ainul basirah, punya hati. Yang mata hatinya mengajak dia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak mengiyakan ajakan saudari perempuannya. Kenapa? Memang ayahnya tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan itu. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Ya Allah, ini ya Masya Allah. Maka ayo para santri yang soleh-soleh ini, tolong perhatikan betul. Berupaya, berusaha keras untuk menghidupkan mata hatinya. Ingat Allah melihat.